Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah podcast pertama Informasi Bandung Barat. Kang Bubun Bunyamin. Beliau adalah salah satu aktivis senior yang ada di Bandung Barat. Kang Bubun ini pemuda asli Bandung Barat. Akang dari mana, Kang? Asli dulu lahir Gunung Halu ya. Gunung Halu. Asli Gunung Halu. Selatan betul ya? Ya, Bandung Barat wilayah selatan. Bandung Barat wilayah selatan. Betul. Kesibukannya sekarang apa, Kang? Kesibukan alhamdulillah sampai hari ini saya masih bergelut di dunia akademis. Biasa ngajar anak-anak mahasiswa lah gitu ya. Di mana itu, Kang? Di UIN Bandung, kemudian juga masih hari ini sedang merintis perguruan tinggi juga di Bandung Barat. Nah, pandangan Akang nih 2 tahun terakhir ini seperti apa, Kang? Pertanyaannya adalah tentang kepemimpinan 2 tahun berjalan ini. Tentu kita bisa mengukur dari sejauh mana implementasi daripada visi Akur sehingga Bandung Barat bisa menjadi LUMPAD. Nah, konteksnya adalah di mana visi ini harus betul-betul terejawantahkan di RPJMD Bandung Barat. Kemudian juga nanti harus dibuat menjadi tabulasi, di mana tabulasi itu menjadi APBD Bandung Barat. Nah, ini harus termaktub di situ visi misi Akur itu. Kemudian ketika memang visi misi Akur ini bisa berjalan dengan baik, mampu diimplementasikan oleh kepemimpinan Pak Haji A. Umbara dan Pak Hengki, maka bisa diukur Bandung Barat lompat atau tidak lompat, kira-kira begitu. Itu saja konteksnya. Tapi kalau misalkan berbicara tentang maksimal, tentu belum maksimal. Itu kalau berbicara tentang realistis gitu. Cuman kan harapannya itu adalah di tahun sekarang 2020 itu adalah masuk di tahun kedua berjalan ini bisa terlihat nih. Walaupun memang nanti saya bisa membuat sebuah analisa kepemimpinan Pak Haji Aumbara itu di periodisasi pertama. Mungkin tahun pertama itu kan transisi ya dulu, ada transisi dulu kan. Nah, tahun kedua juga sudah mulai membuat perencanaan-perencanaan yang matang dan kemudian juga sudah berjalan sebuah progres pembangunan di Bandung Barat. Akan tetapi di tahun ketiga ini justru disinilah puncaknya. Akan tetapi kan tahun sekarang itu kita masuk di persoalan musibah kan kemarin gitu. Itu yang disampaikan Pak Bupati, sehingga ya di tahun 2020 mungkin progres apa yang diceritakan akan terhenti terlebih dahulu. Akan tetapi kita akan tunggu di 2021 nanti bagaimana perkembangan pengejawantahan dari sebuah visi misi Akur itu sehingga Bandung Barat bisa menjadi LUMPAD tadi. Betul. Nah, tadi kan bicara transisi nih, Kang ya. Nah, peralihan nih kan ya, otomatis katakanlah punya bos baru nih. Ini apakah akan menjadi kendala untuk kepemimpinan Bapak Umbara? Memakan waktu tidak? Ya, di kepemimpinan baru itu ya otomatis. Karena memang itu sudah tidak bisa dinafikan. Begini ya. Jadi birokrasi itu akan merasa timpang kalau memang dia memiliki pimpinan baru. Karena setiap pemilihan kepala daerah itu pasti ada korban bergelimpangan. Salah satunya adalah SKPD kira-kira gitu. Mana yang pacun, mana yang tidak. Seleksi tapi kalau ya. itu. Tapi kalau untuk Bandung Barat di periode yang kemarin memang Pak Upa kan udah 10 tahun artinya tidak menjabat kembali. Betul. Artinya perubahan itu otomatis ada sedikit terminimalisir lah kira-kira gitu. Setidaknya SKPD sudah siap nih. Sudah siap. Mau mungkin deh ya. Iya, kira-kira begitu. Nah, kalau bicara permasalahan yang sering terjadi nih, Kang ya. Yang sering terjadi itu suket KTP, Kang. Wah, itu ramai banget hampir di mana-mana kan. Terus sempat viral nih sebelum corona video Pak Bupati di apel itu, Kang, emosional banget. Beliau itu merasa kinerja SKPD itu kurang maksimal dan sampai akhirnya kan beberapa minggu ke belakang ada rotasi nih, Kang ya. Terus apalagi jalan rusak di selatan, Kang. Itu kemudian Pak Bupati statement di media itu akan menjadi fokus ya prioritas di periode ini. Nah, menurut pandangan Akang itu seperti apa, Kang, untuk permasalahan-permasalahan itu? Kalau kita mau mengejar kesempurnaan tentu
masih jauh lah. Nah, terkait dengan persoalan-persoalan yang muncul di Bandung Barat, salah satu adalah persoalan-persoalan dasar kebutuhan masyarakat. Ya bisa dianggap KTP menjadi kebutuhan dasar. Betul. Karena orang mau bikin SIM, mau bekerja dan sebagainya harus menggunakan itu, kira-kira itu. Nah, persoalan suketnya yang telat datang dan sebagainya, kekurangan di dinas catatan sipil, memang kalau suket itu menjadi sebuah kebijakan nasional, kira-kira gitu. Akan tetapi sejauh mana Pemda Bandung Barat itu mengejar kekurangan itu terhadap pemerintah pusat, kira-kira begitu. Kan itu juga harus lompat lah, kira-kira begitu. Nah, dan itu pun tentu harus disampaikan terhadap masyarakat Bandung Barat supaya tidak menjadi suzon. Masyarakat Bandung Barat kan, ya kalau jadi pemimpin itu kan baik diomongin, apalagi kalau jelek, kira-kira begitu. Itu konsekuensinya, kira-kira begitu. Nah, itu salah satu persoalan EKTP misalkan di Bandung Barat. Bukan hanya persoalan suket kalau menurut saya, kalau persoalan KTP di Bandung Barat, persoalan jaringan internet, betul. Itu salah satu misalnya. Apalagi merekam itu kan di tingkat kecamatan. Apakah ini providernya itu maksimal atau tidak? Itu kan progres harus diperbaiki. Kemudian juga tadi persoalan terkait dengan jalan rusak. Memang di Bandung Barat ini masih banyak jalan-jalan yang belum tersentuh dan maksimal pembangunan. Terutama selatan mungkin. Terutama memang selatan. Karena memang dulu pemekaran dari Kabupaten Bandung menjadi Bandung Barat itu yang harus menjadi fokus perhatian adalah selatan. Nah, kenapa selatan itu harus menjadi fokus perhatian? Punya potensi apa sih selatan? Oke, karena begini, setahu saya bahwa Kecamatan Rongga dan Gunung Halu itu, apalagi Kecamatan Rongga, dulu pikiran rakyat pernah menulis bahwa Kecamatan Rongga itu adalah IPM paling rendah. IPM paling rendah. Se-Jawa Barat. Sebelum munculnya kecamatan baru yaitu Kecamatan Saguling, maka Kecamatan Rongga itu menjadi indeks pembangunan manusia paling rendah. Itu sangat miris sih sebetulnya, maka PR berat memang untuk selatan, karena memang ini untuk di wilayah-wilayah perbatasan tentu akan termarginalisasi. Nah, salah satunya mungkin kalau untuk Bandung Barat adalah di wilayah selatan. Persoalan jalan, ya, kemudian persoalan infrastruktur lain, mau baik irigasi ataupun kebutuhan-kebutuhan lain, memang tentu ini masih jauh dari sebuah harapan. Akan tetapi kalau misalkan hari ini jalur yang dari sini ke Gunung Halu dan Rongga, ya rada sedikit lumayan ada perbaikan, kira-kira begitu. Supaya tidak berat Bandung Barat, menurut saya ada perubahan status jalan. Status jalan yang tadinya kabupaten itu menjadi status jalan provinsi. Betul, nah, sekarang yang menjadi jalan desa dan itu perlintasannya memang sangat mobilisasinya tinggi, maka dirubah dari jalan desa menjadi jalan kabupaten. Gitu. Kalau menurut saya. Kemudian jalan-jalan yang tadinya diurus oleh masyarakat di tingkatan RT RW itu nanti yang memang mobilisasinya tinggi juga diangkat menjadi jalan kabupaten, sehingga pertumbuhan pembangunan infrastruktur di Bandung Barat itu sinergis dan tidak terlalu memberatkan. Kemudian juga kan Pak Bupati mencanangkan dibangunnya flyover, ya flyover Cimareme, Tagog atau Ciburuy kan itu perlu dibangun untuk meminimalisir kemacetan pada Larang kan itu. Itu juga sebuah harapan daripada kepemimpinan hari ini di Bandung Barat. Itu kan belum terrealisasi dan mudah-mudahan cepat terrealisasi. Dan untuk selatan, saya titip adalah pembangunan infrastruktur lah, supaya orang selatan yang menanam jahe, menanam padi juga kalau mau dijual, biaya angkut panggulnya jangan terlalu mahal, karena memang mobil sudah bisa masuk gitu. Itulah untuk selatan ya. Seluruh pemimpin di seluruh dunia itu diuji sekarang dan tidak ada yang siap kan dengan hal itu. Menurut Akang, apakah Pak Bupati dan Pak Wakil bisa dikatakan cakap lah dalam menghadapi situasi yang belum pernah terjadi dimanapun ini? Terkait dengan virus corona. Virus corona. Siap nggak siap harus siap. Harus siap ya pasti. Kalau nggak siap diganti. Kan kira-kira begitu. Nah, itu memang sebuah uji nyali bagi kepala daerah, dan pusingnya juga saya kira terlihat lah. Karena memang ini juga menjadi sebuah isu global. Betul. Bukan isu nasional. Betul. Nah, cuman efeknya ke daerah kan. Bukan hanya Pak Bupati, tapi Pak Kepala Desa, RT, RW juga kena kan kira-kira gitu. Siap nggak siap harus siap. Akan tetapi kan di dalam sebuah pemerintahan itu ada yang disebut dengan
fresh air mission. Fresh air mission itu adalah sebuah pengambilan kebijakan secara darurat kira-kira gitu. Nah itu kan diperbolehkan. Nah ketika memang tidak teranggarkan untuk kopi di Bandung Barat karena memang sudah ada slotnya, itu bisa dialihkan dengan catatan ya tidak melanggar sebuah aturan, kemudian juga dalam konteks kepentingan umum. Yang terpenting adalah bagaimana mengamankan kebutuhan dasar masyarakat. Nah hari ini mungkin kalau misalkan dengan bansos dan sebagainya itu adalah merupakan sebuah pergerakan yang sudah dilakukan oleh Bupati Bandung Barat, terlepas daripada maksimal ataupun tidak itu merata, gitu kan? Ya itu sebetulnya memiliki ukuran masing-masing gitu. Bagi yang belum menerima misalnya merasa tidak puas, ataupun yang menerimanya pun dengan baksos atau bantuan sosial seperti itu juga belum maksimal. Itu memang kalau ya jadi maksimalitas itu memang ukurannya beda-beda tergantung pembandingnya kalau menurut saya. Akan tetapi ya yang terpenting kan begini, untuk meminimalisir persoalan bantuan-bantuan sosial yang seperti Covid kemarin, memang kunci persoalannya itu adalah bukan berbicara tentang kesiapan kepala daerahnya, akan tetapi data yang akan diberikan bantuan. Dan kemudian juga dibingungkan dengan persoalan bantuan ini, memang ada miskin baru itu kan. Nah ini persoalan misbar ini kan belum tercatat sebagai orang yang dianggap kurang mampu, tapi karena memang adanya pandemi ini sehingga dia menjadi tidak mampu. Nah ini juga tidak terakomodir, sehingga ya dinamika bansosnya yang menjadi viral sebetulnya, bukan berbicara tentang ketidaksiapan. Walaupun memang kalau saya baca secara nasional, memang dari nasionalnya pun tidak satu pintu. Kemendes dia punya bantuan, dinas sosial, ya, dinas sosial juga punya bantuan, dinas kementerian lain juga punya bantuan masing-masing. Nah termasuk yang hari ini mungkin UMKM dan sebagainya, walaupun itu dari Banpres. Akan tetapi ini kalau dari pusatnya satu pintu BNPB saja, ke bawahnya juga BPBD kan gitu, ada satu pintu. Kemarin itu menjadi bingung daerah, karena kemarin itu kalau tidak salah untuk bansos itu ada 9 pintu. Dia berlomba-lomba untuk menyalurkan bantuan, tidak satu pintu. Itu aja persoalannya. 1 sampai 10 nih menurut Akang. Penanganan situasi pandemi ini Bandung Barat nilai berapa? Aduh, jadi kayak guru saya harus menilai ya. Kalau logika akademik kan harus teruji kira-kira begitu. Bisa ditembaknya. Gak bisa ditembak sebetulnya kan kira-kira gitu. Tapi kalau misalnya saya kasih nilai sebetulnya ya di angka 7 lah. Sudah lumayan. Karena angka 7 itu angka sebetulnya kalau secara makna filosofi itu angka yang tidak pernah terhingga. Gitu. Maka angka 7 adalah angka yang memang tidak terhingga menurut saya. Jadi bisa kurang, bisa lebih, artinya tidak bisa diterjemahkan. Angka 7 itu. Nah, sekarang kan di dalam pemerintahan kan ada bupati dan wakil bupati ini kan ya. Menurut Akang khusus Bandung Barat ini sudah seperti apakah kolaborasi bupati dan Pak wakil bupati? Sudah ada undang-undangnya sebetulnya. Di situ sudah ada aturan-aturan main di mana kapasitas untuk bekerja seorang bupati, di mana kapasitas untuk bekerja seorang wakil bupati. Itu sudah jelas. Maka ketika memang bupati dan wakil bupati ini bekerja tidak sesuai dengan mekanisme yang sudah ada, maka biasanya terjadi dis. Nah, maka konteks yang dipakai adalah berbicara tentang persoalan aturan main. Maka yang terpenting adalah aturan main. Kira-kira begitu. Tapi kalau misalkan sudah keluar, sudah overlapping daripada aturan main, makanya di situ sering ada disharmonisasi. Kira-kira begitu. Ya jadi wakil lah, kapasitasnya jadi wakil. Jadi bupati ya kapasitasnya jadi bupati. Kira-kira gitu. Jadi dengan kapasitas masing-masing, dengan aturan yang sudah dibuat, tinggal menjalankan, selesai, nggak ada masalah gitu. Jadi kebijakan yang baik adalah kebijakan yang memang berdasarkan pada aspirasi masyarakatnya itu sendiri, bukan kepentingan pribadi. Tapi masyarakat Bandung Barat itu kan sukanya misalnya makan nasi, jadi Pak Bupati jangan menganggarkan jagung, kira-kira begitu loh. Nah itu, jadi kita harus tahu dulu. Maka ketika ada harapan, keinginan masyarakat, maka perlu ditampung di situ. Kepala daerah itu dituntut untuk kreatif, karena memang Pak Bupati hari ini harus betul-betul memiliki kapasitas yang lebih daripada yang lain.
kabupaten yang punya kreativitasnya tinggi biasanya itu lebih cepat untuk berkembang. Nah, termasuk Bandung Barat pun harus digali potensi kreativitas. Nah, kreativitas biasanya adanya di anak muda. Oke.